Setelah ditelusuri, ternyata sebelumnya daerah sekolah itu adalah bekas kuburan. Alemong. Halo guys, Hai. welcome back to Room Podcast. Asik, Yeay. selesai Halloween nih guys. Selesai. Tapi kita masih ngebahas kisah mistis. Ya, karena Karena malam ini malam Jumat. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang sekolah-sekolah angker. di Indonesia. Nah, banyak orang tahu nih kalau makhluk-makhluk tak kasat mata itu sangat menyukai bangunan tua. Iya, betul. Karena bangunan tersebut pasti memiliki kisah-kisah yang kita sendiri nggak tahu tuh dulunya kayak gimana. Entah ada yang bunuh diri, entah ada kejadian pembunuhan, atau ya masih banyak lagi lah. Betul. Salah satu bangunan-bangunan tua yang memiliki cerita mistis yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat para siswa mengenyam pendidikan dari usia sedini, mungkin hingga menengah atas. Namun jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, mungkin tidak hanya siswa yang berada di sekolah. Ada guru, nggak usah negatif dulu. Iya, benar-benar. Ada Udah siap-siap nih misalnya kan. Ada stafnya juga. Iya, betul. Ada penjaga sekolah. Ada security. Jangan negatif tuh. Iya, jangan. Tapi ternyata di sana juga banyak makhluk-makhluk astralnya. Lagi-lagi dia. Iya, banyak lah. Nah, jadi kali ini Rumput sudah memilih sekolah-sekolah terangker yang ada di Indonesia. Kamu ada pengalaman? Enggak, alhamdulillah. Aku juga nggak ada. Dari SD sampai selesai itu enggak ada. Paling pengalamannya toiletnya bau aja. Sama ini ya, katanya kalau dulu ada Mr. Gepeng. Oh iya betul, zaman bahula. Mr. Gepeng, pasti iya betul. pasti semua sekolah ceritanya itu Mr. Gepeng di kamar mandi, terus jangan sendirian, tergangguin, dikunciin lah apa. Iya betul. Ya banyak lah cerita-cerita mistis kalau misalkan kita ingat-ingat waktu zaman SD, ditakut-takutin sama guru. Iya. Biar enggak bolak-balik ke toilet terus. Alasannya ya kan? malas ikut pelajaran, alasannya ke toilet. Iya betul. Karena kan zaman kita SD kan ya semuanya masih banyak hutan ya, gitu, kebun-kebun lah ya gitu. Kalau sekarang kan udah banyak bangunan-bangunan. Oke. Yang pertama kita akan bahas SMA 5 Bandung. Oke, jadi kalau kita pergi ke Bandung dan menanyakan letak sekolah angker, kebanyakan orang pasti nyebut SMA 5 Bandung ini. Dan yang disebut juga pasti nama Nancy. Oh, udah terkenal. Iya. Udah jadi ini hantunya, tapi hantu artis ya. Iya betul. Udah terkenal di mana-mana. Kembang desanya SMA 5 Bandung, ya kan. Konon Nancy adalah hantu yang berwujud noni Belanda cantik yang menghuni SMA 5 Bandung ini. Again, ya Belanda lagi. Ia sangat populer di kalangan anak 90-an. Pas banget ya kan? Benar. Kita anak 90-an. Enggak, aku mau 2005. Iya gue lupa. Iya gue juga. Benar gue tahun 2000-an. Saya masih muda. Iya benar. Nancy diketahui sebagai perempuan yang meninggal secara tragis karena bunuh diri dengan melompat dari tangga dekat aula sekolah. Ia percaya memiliki alasan bunuh diri karena pada saat itu hubungan asmaranya tidak direstui oleh orang tuanya. SMA nggak direstuin, bunuh diri, ya gara-gara cowok. Lu belum ya ngerasain Allah, kuliah. si Nancy Ya? kasihan amat lu, ngakhirin hidupnya cuma gara-gara gitu doang. Padahal di kampus-kampus cowoknya lebih banyak yang cakep-cakep. Oh mungkin kan zaman dulu
zaman dulu, Beb. Orang zaman dulu kan kalau udah jatuh cinta kan udah gitu loh. Iya benar, Susah. jatuh cinta berjuta rasanya. Azza! Lanjut. Ada sebuah cerita perihal Nancy pada tahun 1989, yaitu ada seorang guru yang baru menyelesaikan pekerjaannya saat larut malam. Guru ini keluar dan menggunakan telepon umum untuk meminta anaknya menjemputnya. Zaman dulu kan telepon umum pakai koin. Belum ada handphone ya. Iya betul. Adanya pager gitu kan. Benar. Namun di tengah aktivitasnya tiba-tiba muncullah Nancy. Kemudian setelahnya guru ini ditemukan pingsan. Oh, Kenapa tuh? Dia baru ngeliat pingsan. Mungkin ketemu Nancy kali. Dia tahu cerita-cerita tentang Nancy. Udah shock duluan. Lihat malam-malam ada noni Belanda, siapa nih gitu kan? Iya. Ditambah dia darah rendah. Nah, kan iya. guru. Minum sango. Sango yang bawa sekolah. Seru sango. Iya. Kirain sango io. Jadi di SMA 5 Bandung ini ada 3 jendela yang selalu terbuka. Oh. Dan konon katanya tidak bisa ditutup karena pada akhirnya akan selalu terbuka sendiri. Serem ya? Semua Nggak bisa. Enggak, katanya kalaupun udah ditutup Kebuka lagi, tutup, kebuka lagi. Jadi harus kebuka. Jika kalian ingin tahu bagaimana cara memanggil Nancy, maka hal yang harus dilakukan adalah mengelilingi sekolah sebanyak 3 kali. Dan ia akan muncul melalui salah satu dari jendela yang tadi selalu kebuka sendiri. Coba kali ya? Bener. Iya bener Mau. Lo sama Sony aja berdua. Gue enggak. Kan biar percaya gitu, tapi udah jadi urban legend katanya ya. Iya. Itu si Nancy itu Iya. Jadi Kasian. ngelilingin 3 kali 3 itu kali. tiba-tiba dia udah muncul aja. di jendela. Iya. Nongol. Wow. Wah. Iya. Assalamualaikum, mau ngapain Waalaikumsalam. nih kesini katanya gitu. Oke, lanjut. Yang kedua ada SMKN 2 Yogyakarta. SMK ini merupakan salah satu bangunan sekolah yang tertua di Indonesia. Nah, sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah yang dinamai dengan Princess Juliana School. Wow, Princess. Princess Elsa. Jangan. Keluar ini dong. Apa? Salju. Ntar. Diketahui bahwa sekolah ini memiliki ruang bawah tanah rahasia yang konon katanya dahulu digunakan sebagai ruang penyiksaan pada zaman Jepang. Belanda, Jepang, Itu lagi. Cuman kalau Jepang udah ngapa banyak banget di ruang bawah tanah ya? Iya, hobinya ketutupan. Iya. Pokoknya biar nggak suaranya nggak terlalu kedengeran kali kalau Iya. disiksa ya. Benar. Selain itu juga ada tempat-tempat lain yang dipercaya angker di sekolah ini. Pertama, ada lorong menuju bengkel otomotif. Wow, keren juga. Sekolahnya ada Iya. ada bengkel otomotif. Ya, kan SMK kejuruan berarti. Iya. Pada masa kolonial Jepang ini, tempat tersebut digunakan sebagai tempat kamar mayat dari sebuah rumah sakit. Nah, lorong tersebut juga diceritakan sering muncul penampakan-penampakan yang mengerikan. Wow. Kedua, ada area kulon desa. Kulon bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Indonesianya Kulon kulon. gitu ya. Kulon apa ya? Nah, kalau ada yang tahu komen di bawah, Iya. tolong dibantu ya. Kulon ngetan. Iya benar. Nggak tahu bahasanya. Nggak tahu. Artinya nggak tahu ya. Nah, yang meskipun areanya lumayan jauh dari PJS, namun masih termasuk wilayah SMKN 2 ini, Beb. Oke. Dulunya area ini digunakan sebagai tempat pembuangan mayat waktu masa kolonial. Udah lah, mayat lagi dibahas.
Gue lagi anemia nih. Amnesia. Anemia, Bu. Oke. Ketiga, ada ruang teori matematika. Ngapa sih sekolah-sekolah dulu banyak banget ruangan-ruangan bagus, sekolah gue kagak ada. Sama, gue juga. Terus penyakitnya di giliran gue udah lulus, sekolahnya bagus. Iya, dulu sekolah gue ajar. tingkat, sekarang udah bagus loh. Iya, udah Jangan ada kayak- tamannya, iya. udah ada apa tuh? AC. AC, tuh ada kolam ikan. Ih, Jahat banget emang, korupsinya salah apa kebanyakan. sih? Iya ya. Padahal kita SPP nggak pernah nunggak, Iya, ya kan? jangan gitu dong. Kita kan Tahu, juga mau ngerasain Ege. di sekolah Iya. tuh ada AC. Iya, terus gitu. giliran kita mau nyobain sekolah baru, nggak boleh, alumni nggak boleh masuk. Iya, Ih, udah jahat gila-gilanya. banget. Gila-gila. Sing gua. Lanjut. Ketiga gak fokus. Lokasi ini dipercaya sebagai akses utama menuju ruang bawah tanah yang disebut sebagai ruang paling aktif di PJS. Oke. Lalu yang keempat ada perbatasan antara SMK 2 dan SMK 3. Pemisah antara dua sekolah tersebut adalah tangga koridor. Oh, jadi 2, 3, 4 ya? Iya. Satu sekolah banyak ini apa? Angkatannya juga berarti. Nah, di perbatasan tersebut ini banyak misteri yang tersimpan. Konon ada bangunan rumah besar yang jika seseorang masuk area tersebut itu tidak akan bisa keluar lagi selamanya. Allahu Akbar. Nah, pada akhirnya itu area itu menjadi lokasi yang terlarang. Oke. Udah masuk, Nah, bisa bisa keluar lagi. keluar. Berarti itu udah banyak banget tuh yang Berarti dia yang nggak masuk keluar. masuk ke alam gaib udah. Iya, alam Mbah Dukun. Enggak, Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. tahu mulu. Bodoh amat. Gua Halloween gak boleh ketawa, gua ketawa aja. Lanjut, yang ketiga Ada SMA Tugu Malang. Malang ini emang luar biasa sih. the best. Aduh, Malang lagi. Malang lagi. Aduh. Tapi bagi warga Malang, SMA Tugu ini merupakan sekolah favorit untuk menimba ilmu. Namun, siapa sangka jika sekolah yang terdiri dari 3 SMA ini memiliki cerita horor. Dinamakan SMA Tugu karena sekolah ini adalah gabungan dari SMA 3, 1, dan 4 Malang. Terusnya 1, 2, 3. 2, 3. Iya. 1, 1, 3, 4. Duanya mana? Tugu. U-nya mana? Ya kan? Pusing amat gue mikirin ya. Lu lagi, dada aja bikin gue mikir. Sedikit cerita tentang sekolah ini. Dahulunya, gedung sekolah di SMA Tugu Malang ini bernama HBS. Apa itu panjang banget? Hogere Burger School. Gue nggak tahu, maaf ya. Bahasa Inggris gue. Yang artinya sekolah tinggi warga negara, yaitu sekolah menengah Belanda. Sedangkan AMS merupakan sekolah menengah umum. Ada beberapa kisah mistis di sekolah ini. Yang pertama itu tentang ubinnya berdarah. Ubin berdarah. PMS. Tuh. Sudah bukan rahasia lagi kejadian mistis yang satu ini. Bercak merah seperti darah banyak ditemui di ubin atau di lantai berwarna kuning di SMA 1, 3, dan 4 ini. Kan zaman sekolah kan ubinnya kuning ya. Iya, benar. Ya, Walaupun udah agak-agak dipel kekrem gitu. juga tetap aja mau orangnya begitu. Iya benar. Kenapa ya? Ya udahlah. Nggak usah Nggak usah pikirin dibahas itu. lah. Konon setiap pihak sekolah melakukan penggantian ubin lantai selalu berujung gagal. Jadi yang ubin berdarah itu tuh udah pernah diganti, dicoba, ha-ha. terus ganti, ada lagi, Ada lagi, ganti, kayak ada gitu. lagi. Betul. Bercak darah tersebut akan muncul lagi yang baru. Tadi yang Puput udah jelasin, udah diganti, ada lagi darahnya, ada lagi, capek banget tuh. Minta ganti ubin. Udah biarin aja dah gitu Iya kali sih. ya. Bener. Selanjutnya ada cerita tentang aula dan terowongan angker di sekolah Tugu Malang ini. Tak sedikit yang mempercayai keangkeran di aula dan terowongan yang menghubungkan ketiga sekolah ini. Sama halnya di ruang kelas dan ruangan lainnya. Di aula SMA Tugu juga akan ditemukan lantai dengan bercak darah.
Saat ini, lantai aula sudah diganti dengan kayu, namun bercak darah kembali terlihat. Nah, Gila udah diganti ya, kayu kayu juga masih loh. Mau digantinya pakai apa? Asbes? Nggak mungkin. Gila sih. Sementara terowongan dulunya dibangun pada masa penjajahan Jepang. Terowongan ini menghubungkan ke stasiun kereta dan kantor gubernur pada kala itu. Dan kini terowongan tersebut sudah tidak lagi digunakan. Saking mistisnya. Udah mistisnya Di mungkin close for public. udah banyak penampakan-penampakan juga Iya, mungkin betul. ya yang ganggu masyarakat. Betul. Terowongan ini disebut angker karena dulu ada 2 siswa yang mencoba masuk ke terowongan itu, tapi nasibnya berakhir tragis. Salah satu siswa itu berhasil keluar, sementara siswa lainnya ditemukan di stasiun Malang 2 minggu kemudian dengan kondisi kejiwaannya yang terguncang. Oh, kasihan ya. Bipolar nggak? Enggak dong. Iya. Enggak, berarti Udah arwah dalamnya tuh berarti emang sebenarnya udah kebawa, kebawa, di dalam, udah makanya kebawa. dia jadi gila kali Iya. ya. Kasihan berarti itu Kasihan. yang mahasiswa yang keduanya itu Iya. Yang terakhir ada cerita tentang Noni Belanda. lagi. Oke. Di SMA Tugu Malang ini juga beredar cerita tentang adanya penampakan noni-noni Belanda di kelas akuarium. Keren ya? Iya. Sekolahnya di Itu kelas ngapain tuh? Masih makan ikan doang kali ya? Iya. Enggak. Emang ada mata kuliah. Mata kuliah. Apa? Pelajaran Pelajaran, ngasih mata- makan ikan. Lagi kelas akuarium ngapain? Ini praktek Oh, praktek. belah ikan Oh, kan zaman dulu iya, kan ada kan benar-benar. belah kodok. Iya benar-benar. Gue pikir Biologi. ini apa? Siapa yang bisa gedein jidat ikan tuh? Ikan lohan. Yang paling gede dia tuh yang nilai bagus. Dibenjolin ya, Iya. dibenjolin. Enggak. Maaf, bercandaan. Oke, lanjut. Kelas akuarium merupakan kelas yang menempati bangunan baru, kompleks, tersebut dengan banyak kaca. Lo bayangin tuh, kaca. Oh, di Wah, mana-mana tuh. banyak yang melihat penampakan noni Belanda sedang berdiri. Kaca lagi. Kaca, udah pasti lo lihat lah. Nggak mungkin enggak. Di Iya. mana-mana kaca. Apalagi kelasnya kelas akuarium, bawa amis, Iya benar, kan? dia Suka tuh. doyan. ya kan? Lagian pinter banget ya sekolahnya, ngapain lu ini Kelas akuarium. bikin kelas akuarium? Makanya kan tadi gue nanya, Ya kan, ada ide-idenya, Iya, si ada gila-gilanya. guru-gurunya. kelasnya ngapain kan? Iya. Lu belajar apa? Kalau ngebelek lu ke pasar aja bang, ajarin beli bang. ya, Iya, beli ya. Iya beli, bener. ajarin bang. Ini segala-segala. Iya dibikin kan, kelas coba dong di akuarium. komen dong kelas Yang- akuarium tuh Yang ngapain sekolah sih di belajarnya? Tugu Malang, kenapa Iya. dibuat kelas akuarium? Coba di komen. Kali kita nanti jadi tambah tahu gitu Betul. kan. Oke, lanjut. Ada SMKN 1 Kolaka. SMKN ini merupakan satu sekolah yang juga menyimpan banyak misteri. Terlebih sudah terkenal sering terjadinya kesurupan massal. Pada tahun 2013 juga terjadi kesurupan massal, banyak itu korbannya. Dan ceritanya pun bikin bulu kuduk merinding. Apa tuh? Jadi suatu hari tiba-tiba siswa-siswa itu mengalami keanehan nih. Tiba-tiba pada teriak, ngamuk dah tuh, terus ngucapin kata-kata kasar. Wow. Setelah ditelusuri, ternyata sebelumnya daerah sekolah itu adalah bekas kuburan. Alemong. Jadi yang Jadi bangun- mereka kesurupannya tuh ngomong kasar ya kan? ngomong kasar. Maaf. Ntar So, bahasa itu- kan Belanda, Iya, bahasa betul, Belanda, bahasa iya. Inggris, Iya, bahasa benar. Inggris. Nah, tidak hanya bangunan baru itu, menurut penduduk setempat sebenarnya seluruhnya sekolah itu dibangun di atas tanah kuburan. Mungkin pas pembangunan itu nggak ada ini kali ya,
nggak ada izin, nggak misi-misi ke ini. Biasanya kan kalau kita mau bangun sesuatu tuh harus ada kayak kalau misalkan di hutan kasih Iya. sajen lah atau Bikin apa, pengajian. Iya. kayak permisi Iya. mau bangun sesuatu nih Iya. kayak gitu. Mungkin pas lagi Mungkin. pembangunan sekolah ini nggak ada tuh namanya permisi, makanya Iya. muncullah tuh Masih gentayangan. ini kerasukan massal. Cuman Iya. kasihan ya. Kayak ya marah dia. Yang Lu nggak permisi sisa-sisa sama gue. yang nggak taunya jadi korban. Korban, betul. Yang ngebangun siapa? Yang korbannya siapa? Iya betul. Tapi ngomong-ngomongin bangunan di atas kuburan itu, kantorku ceritanya gitu loh, Beb. Oh gitu. Dan ownernya kantorku ini kan non muslim ya. Terus udah dikasih masukan lah kayak biasanya kalau kita muslim ada pengajian, ada apa kayak gitu kan. Paling enggak kan walaupun dia non muslim Menghargai. Ya udah kalau lu nggak mau Percaya. ikut, yang penting kita karyawan yang muslim Ikut, ya udah gitu kan. Tapi owner gue say no gitu, dan ada beberapa titik yang memang angker. Dan aku ngalamin. Pernah Ya. diapain? Coba dong cerita dong. Itu next deh kayaknya ya, next aja ya. Ini kan masih SMA. Oh iya Menyimpang banget ya kan. bener. Karena kan aku bahas ini karena memang case-nya sama gitu. Itu dibangun dulunya itu kuburan. Pastilah kalau misalkan bangunan yang di atasnya dulu bekas kuburan ada something nantinya kalau misalkan kita nggak buat pengajian kayak gitu. Ya kayak kita namu aja gitu kan. Ini rumah ketok, assalamualaikum, kalaupun nggak assalamualaikum ya ketok permisi gitu kan. kalau kita tiba-tiba masuk kan ya kan marah dong yang iya punya dong. rumah, apalagi rumahnya dihancurin. Iya betul. Nggak pakai permisi udah langsung. Iya. Mau apa lu hancurin rumah gue, ya udah nih gue kasih dah nih. Iya betul. Gara-gara lu sih gitu kan. Tapi itu kalau bekas kuburan gitu ya, Beb, keluarganya gimana tuh ya? Nah itu dia. Walaupun ada surat izin, anggaplah ada surat izinnya ya gitu. Keluarganya gila ya. Ada yang terima, ada yang enggak mungkin. Iya, kayak terlalu maksain banget gitu bener. kan. Kayak nggak ada tanah lagi. Iya. Gila ya. Lain kali kalau bangun-bangun jangan lihat-lihat dulu deh, jangan di atas maksudnya kuburan. bukan kita ngebahas soal nggak boleh ngebangunnya gitu, tapi kan kita mikir akhirnya ada cerita mistis ini yang menyebabkan banyak korban. Ya kan, untungnya nggak ada yang meninggal korban. Iya betul, nggak ada yang kebawa gitu kan, cuy. Nggak ada yang kebawa. Iya. Mau apa yang bikin bangunan ini? Iya. Resikonya kan yang nanggung Ya udah lepas tanggung jawab lah pasti kan. Kita sendiri doang. Iya betul. Daripada emosi lanjut. Yang terakhir ada SMPN 1 Petarukan. Kejadian tidak wajar dan berbau mistis membuat heboh para siswa dan guru di SMP Negeri 1 Petarukan ini. Jadi, di dinding toilet sekolah tersebut tiba-tiba mengeluarkan darah segar. Keluar kayak ngerembes bocor gitu, bocor hujan gitu kan. Ini darah. Tanpa ada sebab, darah tersebut muncul dari dalam dinding hingga menetes ke lantai. Wow. Serem juga ya. Panjang juga berarti ya sampai ke lantai. Kejadian merupakan rangkaian dari peristiwa sejumlah siswa setempat yang mengalami kesurupan selama 2 hari berturut-turut. Gila. Capek tau. Aku cuman 10 menit lah ya, anggaplah waktu di Banyuwangi aja udah capeknya luar biasa. 2 hari berturut-turut. Berarti nginep dong dia ya? Iya. Yang itu, Nempel. iya. Maksudnya yang kesurupan di hari pertama sama yang hari kedua udah di situ Di stay. situ, iya. Sampai selesai. Iya, kamu aja yang di puncak aja kan ya? Iya, dari jam berapa? Jam 1. Sakit kan badan kan? Parah, demam langsung. Iya. Ini, aduh. Jadi sejak hari Senin hingga Rabu, sebagian siswa yang mengalami kesurupan belum diizinkan masuk sekolah. Alasannya agar siswa tersebut benar-benar pulih setelah mengalami kejadian di luar nalar tersebut. Nah, ada salah satu pekerja di sekolah itu bernama Asari mengatakan darah itu timbul di 2 titik yang berdekatan hingga mengalir dan menetes ke bawah. Menurut Aspari,
Darah yang keluar dari dinding itu secara tiba-tiba muncul setelah ada 4 paranormal dari Pekalongan yang mencoba mendeteksi di sekitar sekolah. Marah, nggak kayaknya. suka. Kasih kode. Lu ngapain munculin paranormal sih? Benar. Gitu. Terutama di dinding toilet siswa tersebut. Katanya, begitu paranormal membuat gerakan pada tangannya, tiba-tiba darah keluar dari dinding itu. Sebanyak 55 siswa mengalami kesurupan dan itu terjadi setelah mereka selesai mengikuti upacara bendera. Ya Allah, kasihan banget habis panas-panasan ya. Itu lagi pusing-pusingnya kena cahaya matahari. Ya Lagi udah, aus-ausnya. lagi capek, diri mulu. Surupan. Lemesnya double sih. Iya. Ya kan? Tapi kalau gue waktu upacara dikit-dikit izin UKS sih. Pura-pura Speak aja. Sama aku juga. Kayak tiba-tiba. Iya, sosokan. Aduh. Kalau nggak badan digoyong-goyong. Iya, goyong-goyong. Iya. Gitu ya. Kenapa lu darah rendah? Enggak, canda. Udah ada di UKS main HP. Iya. Katanya kamu sakit. Kan yang sakit badan saya, bukan tangan saya. Iya, bener. Marah. Maaf. Canda, Bu. Gue takut guru gue nonton, guru lu nonton web tahuan lah. Kan udah lulus. Iya, benar sih. Dan ada juga 33 siswa yang mengalami kejadian yang sama. Berarti ada 88. 88. Nomornya juga emang cantik sih, itu 88. Atau enggak 666? Iya, itu Saya bahaya juga. Nomor itu. Iya, adalah ya. Tempat yang dianggap memiliki pengaruh mistis itu ada 5 titik nih, Beb. Yang pertama ada WC laki-laki, yang kedua ada WC perempuan. Musola, ruang kelas 7I, yang di depannya ada pohon beringin. Kan? Aduh, itu kandangnya. Kenapa? Ini Iya. kandang kita. Tuh. Dan di gedung belakang yang masih dalam proses pembangunan. Jadi gedung belakangnya lagi proses pembangunan. Ternyata gedung dan area SMP Negeri 1 Petarukan dulunya adalah bekas pabrik gula yang sampai sekarang masih banyak dihuni oleh makhluk halus. Jadi Pabrik gula, Beb. mungkin jadi udah perkumpulan kali ya? Iya. Udah istana. Udah bersarang. kali. Iya, benar, udah istana. Udah istana. Pabrik kan gede ya? Iya. Terus kita nggak tahu kan dulu karyawan pabriknya mengalami apa. Terus kita juga nggak tahu dulu yang punya pabriknya itu naruh atau enggak gitu kan. Betul. Kalau misalkan naruh kan pasti dia ya udah Iya. disirap aja kan. Iya. Ya kan? Aduh. Berbagai jenis makhluk halus ada di tempat itu. Bahkan datang dari berbagai tempat, termasuk dari SMA di Ponorogo. Dari Nah. mana-mana. Dari mana-mana, betul. Nah, kenapa bisa terjadi kesurupan massal itu? Jadi, pada saat akan mengerjakan pekerjaan pembangunan di tempat tersebut, tidak ada yang meminta izin atau kulonuwun lah bahasa halusnya, permisi, ya kan? Kepada penjaga atau penghuni di tempat itu, sehingga makhluk-makhluk itu merasa terganggu dan marah. Sama berarti yang sebelumnya ya? Iya. Kalau yang sebelumnya bekas kuburan, yang sekarang bekas pabrik gula. Benar. Kan makanya tadi kita bilang siapa tahu sekolahnya nggak misi nggak bikin ini itu, ya kan. Jadi sasaran pada makhluk itu adalah para siswa yang sedang belajar. Kasihan kan? Jadi korbannya gara-gara lu nggak jelas tuh. Jadi gue emosi. Iya, kan mereka nggak salah apa-apa. Iya, betul. Lu yang salah ngebangun tanpa izin, tanpa kulonuwun, tanpa pengajian. Betul. Tolonglah. Jadi kita Bisa yo. bisa yo. Siapapun ke depannya apa-apa tuh permisi. Iya. Karena kita kan hidup kan nggak cuma manusia aja. Betul. Ada makhluk-makhluk lainnya. Betul. Lu sama hewan aja juga harus baik-baik lah. Kita ya. berdampingan ini hidup. Betul. Gitu. Jadi harus saling menghargai juga, walaupun kita nggak bisa ngelihat dia kan. Iya.
gitu kan. Kita tuh nggak bicara satu agama aja, mau agama apapun lo tetap harus permisi sih. Iya. Mau percaya atau enggak ya udah ikutin lah cara-cara Sesuai keyakinan masing-masing kan gitu. omongan-omongan orang dulu, jangan Betul. pernah dilanggar-langgar lah. Betul. Mitos-mitos kayak gitu-gitu. Oke. Terserah kalian mau percaya apa enggak, yang penting kita udah membacakan. Lagi-lagi itu Masih dari tahu. kamu. No No comment. Itu dari kamu. Gue mau nanya dong sama Pak Sani boleh nggak sih? boleh. Kan gue nggak tahu dia sekolahnya di mana Oh, iya, nih boleh. ya kan. Pak Sani punya pengalaman mistis nggak? Zaman Ada sekolah. dulu. Apa? Sekolah SD gue. Wow. Sekolah SD gue sama kayak yang tadi cerita di mana tuh. Pokoknya di daerah Malang lah ya. Itu pernah juga di sekolah gue SD di daerah boleh sebut gitu. Jangan enggak? Oh iya. Daerahnya Pokoknya aja di deh. Jakarta lah. Oh, di Jakarta. Selatan. Lah. Oh. Nah itu kejadiannya sama. Jadi dulu tuh lagi hits banget film apa sih? Jalangkung ya. Jelangkung. Oh, iya, Jalangkung bener-bener. zaman dulu. Jadi tapi bukan di kelas gue sih. Kejadiannya itu di jadi gue seberang-seberangan SD gue. Jadi SD seberangnya itu katanya ada yang main Jalangkung, Jalangkung. iseng banget. tapi gue juga nggak tahu karena itu dia main Jalangkung atau memang ada ibaratnya ya namanya itu kan manggil ya. Heeh. Datang. Mungkin ada yang datang kali ya. Beneran datang akhirnya. Tapi katanya kalau main kita Nah, itu mau akhirnya- datang. Rambut lu nggak usah gitu, Oh gue iya, takut maaf, beneran. maaf. Nggak sengaja. Iya, iya. Lu nengok nggak usah gitu, gue takut tuh demi Allah. Itu akhirnya kesurupan satu kelas itu Oh, dan itu estafet jadi oh habis kelas itu- satu-satu gitu. Jadi sekelompok yang main itu pertama. Oh, Nah terus mungkin ada kelas lain yang ibaratnya mungkin kan yang lagi ngumpul jadi lah, ngeliat. kelas itu kan, ngeliat. Heeh. Jadi ada yang tinggal di kelas misalnya 2 gitu atau dia Kena kesurupan lagi. gitu. Tapi ya sih zaman SD tuh boomingnya Ada. jelangkung kan, Ah, boneka ah, kecil ah, kita ah, yang ah. ini. Enggak boneka kecil dong. Oh, kalau Nggak aku boneka kecil. dong. Inian kelapa. Iya, tapi aku waktu itu boneka kan Boneka? bisa juga. Oh, Pokoknya harus ada bendanya gitu Harus yang ada benda. berbentuk Tapi kalau kepala, tangan, kaki. kalau itu dia bawa Yang batok nggak tahu. kelapanya gitu-gitu Bikin, dibikin. ini niat banget ya. bikin. Gila sih. Lu kelas berapa itu? Gue Gua kelas 6 itu. ngeliat film. Iya sih, udah ada otaknya tuh kelas 6. Kelas 6 itu gue ingat. Gue ngeliat film Jalangkung aja tuh Iya. merinding. Iya, Sama- Apalagi ngapain main-main. Iya. Sama di kamar mandi sih pasti ada sih. Pasti ada. Iya, pasti ada sih. Nggak di sekolah doang sebenarnya. Oh dulu kan bilangnya katanya Mister Gepeng. Kalau gua enggak, itu kayak ada yang jadi di toilet laki juga sama. Mungkin karena emang toilet laki terkenalnya jorok kali. Iya. Suka ada yang gangguin kalau lagi ada misalnya di pipis toilet gitu. Pasti ada aja yang gangguin. Penampakan Suara-suara. Lebih tepatnya ya suara-suara sih. suara ya. Ah. Dan pasti itu suaranya nangis. Enggak Enggak nangis juga. Mungkin ada yang Kalau SD aku ngetok. tuh nangis. Oh, nggak tahu. Ngetok tapi nggak ada orangnya. Kamu ada nangis? Aku nangis. Karena Kata temanku, gue- tapi bukan aku. Gua ngalaminnya sepulang sekolah sih. Jadi kan kalau Pas udah sekolah sepi. kan tuh orang-orang udah sepi ya, ibaratnya Iya. anak sekolah udah pada keluar. Jadi gua mau pulang tapi gua ke toilet dulu. Mau piping. Gua nungguin di depan gerbang. Jauh. Gua pipis dulu. Ya pas lagi gua pipis ya itu ada yang ngetok. Ih. Lemong. Gua kira temen gua kan nyamperin. Iya, iya. Kayak lama loh gitu. Oh. Gua panggil namanya. Kok nggak nyaut gitu kan. Ya udah akhirnya gua keluar kan, gua kira ya dia nungguin lah di depan gitu kan. Nah ternyata pas gua keluar nggak ada orang. Gua tanya dong temen gue, ngapain lu bilang tadi ngetok-ngetok pintu kamar mandi gua, anak kecil gitu ya. Lu iseng banget lu kata gitu. Enggak, orang gua di sini kata gitu kan. Dan nungguin lu lama banget kata gitu kan. Tadi siapa ya? Gitu. Mungkin hantunya mau ngasih tahu kali. Apa? Cuman tinggal dia doang. Udah pulang, pura-pura. Iya, benar. Ngapain lu sendirian di sini? Iya, benar. Baik. Enggak sih, Setannya. enggak ada. Baik Itu lu akhirnya hantu. gua cabut deh tuh buru-buru dari sekolah. Habis itu kapok kalau Pipis Pulang. sendirian. Gimana Iya, ya? pulang Pipis paling pokoknya belakangan. pulang, pokoknya kalau gue udah selesai jam sekolah, gue nggak berani ke kamar mandi. Gue trauma. paling nggak berani kamar mandi sendirian.
kecuali gua Iyalah ada kalau cewek temen. pasti gitu, minta kayak, temenin, pas tungguin. kalau nggak ya tahan aja pas istirahat minta temenin Iya, gitu. Kayak iya. kan kalau anak laki-laki lagi belajar, Bu saya izin mau Iya, ke toilet gitu. iya. Padahal mah Jajan. jajan Iya, iya, gitu. Kita mah takut malah sendiri. Iya. Tapi lu SD keren juga ya pasan ya, main jelangkung. Enggak, Ada bukan gitu pikiran bukan Itu pas bukan lagi dianya. momennya itu loh. Temen orang seberang sekolahnya itu Oh, iya sih SD dulu gitu ya. iseng-iseng. Seberang-seberangan gitu ya SD-nya, terus jail-jail tuh. Iya. Apalagi kelas 6 lagi happeningnya dia Iya, buat mau lulus bandel, ya, iya. mau lulus. Aku mau lulus nih, bandel ah. Iya, gitu. benar. Oke, guys. Segitu aja cerita tentang sekolah-sekolah terangker di Indonesia. yang punya pengalaman atau pernah digangguin sama Iya. makhluk-makhluk astral di sekolah. Boleh di komen di bawah. Iya. Atau mau cerita-cerita gitu tentang apa aja, tapi tentang kisah horor ya. Iya, jangan kisah percintaan yang drama dibuat-buat, jangan lu pusing. Karena kita sendiri. tahu nih kalau misalkan itu bohong, tahu kita. Iya benar. Jadi jangan sekali-sekali ya kalian bohong ya. Sama kita mau ngucapin terima kasih nih buat sahabat rumput Oh, yang iya. alhamdulillah subscribernya juga Udah nambah. Alhamdulillah. dan terima kasih juga udah banyak yang komen ya kan, udah kasih support. masukan. Iya benar. Jangan lupa nih ajak teman-temannya tuh buat nonton. Betul. Jangan dengerin sendiri pokoknya kalau kisah Nanti malam kalau Jumat. misalkan denger sendiri tiba-tiba lagi nonton, kan kita nggak tahu. Lu ngomongin buat mereka, gue yang takut. Oh, iya, gue bener. juga nonton. Oh iya benar. Iya benar. Iya, Nontonnya iya. siang aja. Gitu biar nggak Iya ada yang sih. nemenin. Siang juga serem sih. Kalau malam kan kita nggak tahu mau bobo, tiba-tiba pas ngeliat ke belakang Aduh. ada yang bobo juga. Iya, laki gue. Oh, iya. Laki lo. Enggak, ya Udah, sendiri, iya, harus bener-bener sendiri. jomblo. Kasihan. Ceritamu. Nah, komen lagi. Lagi cerita lo kenapa lo jomblo udah 2022. Oke. Kasihan. Oke, segitu aja guys ceritanya. Pokoknya jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe karena kita tidak penting. Tidak Oke. berfaedah. Dah, sampai Bye. kembali.